Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Maulida dalam acara Bincang Santai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah sobat sehat, hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk kita, terutama masyarakat Kabupaten Tapin dan khususnya lagi di kalangan perempuan. Beliau adalah Dr. Haji Milhan, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan obs-ginsos, magister manajemen, atau biasa kita sapa Dr. Milhan. Nah sobat sehat, beliau ini adalah direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Selain itu beliau juga owner Rumah Sakit Umum Handayati. Dan beliau juga ketua Yayasan Kanker Kabupaten Tapin. Apa kabar dokter? Baik Bu Maulida, kabar baik. Yeah. Masih sibuk ya dok? Ya gitu. Gimana dok? Selama pandemi ini dok, meningkat nggak dok pasien ibu hamil? Kalau ibu hamil cenderung stabil ya. Oh stabil ya dok ya? Justru katanya kawan-kawan yang penyakit dalam atau bedah sempat nurun ya. Tapi kalau ibu hamil stabil ya. Soalnya kalau ibu hamil kan pandemi justru banyak di rumah sama bapaknya. Iya baik ya dok ya. Hari ini kita akan berbincang santai ya dok ya tentang sayang ibu ya dok, sayangi ibu. Iya betul. Iya, kaitannya dengan angka kematian ibu ya dok ya. Betul. Nah sobat sehat, seperti kita tahu berdasarkan data, ini saya menghimpun data dari Kompas bahwa angka kematian ibu itu meningkat drastis. Yang awalnya pada 2019 itu ada 300 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2020 itu meningkat sangat jauh menjadi 4.400 per 100.000 kelahiran hidup. Ini bagaimana dok menurut dokter? Iya, meningkatnya ini mungkin disebabkan beberapa hal ya. Jadi di mana faktor-faktor yang menimbulkan risiko tinggi terhadap kematian ibu pada ibu-ibu meningkat. Contohnya perdarahan, darah tinggi, kemudian infeksi. Kemudian yang kedua, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi angka kematian ibu. Ya, kemudian yang ketiga, bisa juga dipengaruhi pencatatan yang bagus. Gitu ya, dok. Jadi yang sebelumnya datanya belum tercatat dengan baik, sekarang tercatat dengan baik sehingga kelihatan lebih tinggi. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas COVID memang banyak meningkatkan. Kemudian faktor-faktor yang berisiko, misalnya perdarahan tadi, darah tinggi, infeksi juga meningkatkan angka kematian ibu. Jadi yang berbicara tentang COVID ini tadi dulu dok ya, bahwa banyak ibu hamil juga terinfeksi COVID-19. Nah salah satu dari pemerintah itu adalah dengan mengadakan vaksinasi untuk ibu hamil. Nah itu sebenarnya aman nggak dok? Aman. Kalau menurut dokter? Aman ya. Aman ibu pasti hamil ya. Aman, ya. Ada efek sampingnya nggak dok? Sama dengan pada yang tidak hamil, mungkin seperti agak demam atau nyeri di tempat suntikan, itu kan biasa. Jadi efek samping yang biasa aja gitu dok ya, nggak ada yang lebih spesifik gitu. Tidak ada. Iya. Terus untuk vaksinnya apa dok yang aman kira-kira untuk ibu hamil? Saat ini yang direkomendasikan Moderna, Pfizer, sama Sinovac. Ya, jadi 3 itu ya. Nah ini kembali ke Aki tadi, angka kematian ibu itu sebenarnya apa saja dok? Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu tadi menurut dokter? Jadi kita pengertian angka kematian ibu dulu ya. Kematian ibu itu apa? Kematian ibu adalah kematian yang berhubungan dengan kehamilan, berhubungan dengan persalinan, dan nifas. Jadi kalau ibu hamil kaitannya dengan penyakit ya, kaitan pada ibu hamil pada saat dia hamil, persalinan dan nifas. Tapi kalau dia
ibu hamil misalnya, terus dia, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, dia kecelakaan naik motornya, itu bukan angka kematian ibu. Bukan masuk aki tadi ya Iya, dok betul. ya. Jadi yang kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilannya, persalinannya dan nifas. Kalau kita lihat tadi salah satu faktornya yang dokter katakan bahwa itu ibu hamil yang memiliki resiko tinggi kehamilan ya dok. Nah kategori resiko tinggi kehamilan ini bagaimana dok? Risiko tinggi kehamilan pertama dari segi umur ya. Umur pada jika dia hamil pada umur kehamilan kurang dari 18 atau dia lebih dari 35 tahun. Oh, Itu 35 sudah termasuk ya. Yang kedua, dia multivaritas. Multivaritas itu artinya kehamilan lebih dari 3 kali. Oh, gitu. Termasuk berisiko. jarak kehamilan itu dok dari yang pertama, kedua dan ketiga kalau jaraknya dekat. Ya, juga masuk. berisiko juga. Oh, begitu. Kemudian dia punya penyakit lain, itu juga disebut risiko tinggi juga. Dia punya darah tinggi, dia punya penyakit jantung, dia punya asma. Diabetes termasuk. Iya, itu termasuk risiko tinggi. Kemudian kehamilan dengan misalnya tinggi badan yang kurang, jadi itu termasuk risiko tinggi juga kalau dicoba normal kan, bisa terjadi ruptur pada rahim atau sobek. Oh, gitu. Ya. Resikonya pendarahan berarti. Itu. Berarti itu tadi umur yang ideal untuk hamil itu antara 18 sampai 35 itu tadi ya dok? Iya, itu menurut undang-undang itu 18 ya. Undang-undang 16 ya, tetapi secara medis fisik ya 18 tahun. 18 ya dok. Nah itu juga untuk jumlah USG ya tadi dok, faktor yang mempengaruhinya USG minimal 3 kali pada masa kehamilan. Iya dok. Ya itu minimal ya. Minimal. Terus Jadi faktor-faktor tadi umur, jumlah banyaknya kehamilan atau varietas ya, kemudian dia teratur apa tidak selama kehamilan, periksanya ANC namanya antenatal care. Kemudian USG, saya juga pernah, ini beberapa hal yang termasuk dalam penelitian saya ya. Jadi USG minimal 3 kali itu juga sangat berpengaruh terhadap angka kematian ibu. Jika semakin sering dia USG akan semakin tahu penyebab ataupun ada kelainan ataupun ada masalah, sehingga untuk terjadinya kematian bisa lebih dicegah gitu. deteksi dini ya dok ya. Minimal 3 kali selama hamil. Persatuan Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia juga POGI, perkumpulannya dokter kandungan se-Indonesia juga merekomendasi minimal 3 kali. Kalau maksimalnya ada nggak dok? Ya tiap bulan sebenarnya. USG tidak berakibat tidak berakibat efek samping pada janin atau ibu. Jadi bisa tiap bulan. Jadi sampai umur 0 sampai 8 bulan itu tiap bulan sebaiknya. Kemudian 0 sampai 32 minggu atau 8 bulan. Kemudian 8 bulan sampai 9 bulan, 32 sampai 36 itu 2 kali selama 2 kali sebulan ya. Oh gitu. Kemudian dari 9 bulan sampai lahir tiap minggu. Oh malah lebih sering ya dok ya. 36 minggu sampai lahir tuh tiap minggu. Itu yang idealnya. Tapi minimal tadi ya 3 kali untuk USG ya. Iya. Yang tiap bulan yang lain bisa di bidan atau dokter umum. Yang ya kalau bisa ke spesialis ya lebih baik. Iya. Baik. Nah ini terkait pandemi lagi nih dok. Perlu nggak dok ibu hamil itu mengkonsumsi multivitamin tambahan selain multivitamin yang hamil? Perlu nggak dok? Bisa dilakukan, tetapi vitamin dari ibu hamil itu sudah cukup ya. Sudah cukup untuk menjaga imun. Misal dia kan kalau dia kontrol kan dia dapat vitamin 1 kali sehari itu. Oh sudah cukup. Yang penting itu protokol kesehatan kan. Betul ya dok. Ya. Apalagi di saat sekarang sudah mulai ya dok masyarakat kendor gitu loh dok. Walaupun ya tetap harusnya kan pandemi belum berakhir ya dok ya. Betul. Lalu selanjutnya nih dok, bagaimana
seorang ibu hamil itu tetap menjaga kebugarannya? Misalnya yang biasanya dari sebelum hamil olahraga, lalu pas hamil apa masih boleh tuh dok olahraga? Ya. Olahraga seperti apa yang disarankan untuk ibu hamil? Olahraga ibu hamil ya senam hamil kan biasanya senam hamil. Selain itu dok? Senam hamil, kemudian itu juga di senam hamil itu kan untuk mempermudah juga nanti dalam proses persalinan bisa lebih gampang dia cepat mengejan. Iya. Ya yang ringan-ringan aja lah Ibu Hamil. Karena apalagi kalau dia di bawah 3 bulan kan berisiko terjadinya keguguran kalau terlalu berat keras olahraganya seperti itu. Gitu. Baik dok. Nah itu tadi Pak berbicara tentang angka kematian ibu tadi Pak ya. Sebenarnya apa strategi yang efektif Pak untuk menurunkan resiko kematian ibu? Ya, strategi yang efektif menurunkan kematian ibu, yakni ANC. ANC itu antenatal care ya, antenatal care yang terintegrasi, terpadu. Artinya pemeriksaan ibu hamil tidak hanya pemeriksaan masalah janinnya, tetapi juga bisa pemeriksaan laboratorium tentang keadaan ibunya, laboratorium apakah ada penyakit pada ibu, apakah dia ada gula darah, apakah dia ada hepatitis, ada darah tinggi. Kemudian juga kaitannya dengan gizi ya, dengan bagian gizi, bagaimana gizi ibu hamil. Kemudian juga dia perlu periksa mungkin gigi ibu hamil juga perlu dicek. Ya itu, dok, ya, dia bisa infeksi dan sebagainya juga mempengaruhi ibu hamil. Kemudian juga terintegrasi dengan mungkin dia bagian vaksinasi tadi ya, ada vaksinasi ibu hamil kan bisa TT ya, tetanus toksoid. Sekarang ada COVID. Ya juga COVID. Termasuk wajib ya? Ya, jadi bukan wajib ya, teman sekarang kan disarankan sekali untuk vaksin. Iya, betul. Lalu ini ada pertanyaan netizen nih dok. Oh netizen. Ya silakan. Iya, nah ini mitos atau fakta nih dok. Penggunaan kontrasepsi terlalu dini itu bisa membuat sulit hamil di kemudian hari dok. Kan ada tuh biasanya pasangan muda yang masih ingin menunda kehamilan lalu sebelum memiliki anak begitu menikah langsung memakai kontrasepsi. Ya memang kalau kontrasepsi hormonal ya memang dari pasien-pasien saya itu memang rata-rata agak susah hamilnya. Tapi kalau ya kontrasepsi yang non hormonal, yang non hormonal tuh ya seperti metode kalender kan. Gitu. Kemudian IUD termasuk dok? IUD, kemudian juga kondom. Oh gitu. Bluetooth interruptus itu biasanya bisa cepat aja hamilnya. Tapi kalau yang pil suntik itu memang agak lama baru bisa istilahnya kembali ke kembali ya. Karena memang itu fungsinya kan menekan ataupun ya memang mengganggu siklus hormonal di tubuh untuk gitu. kontrasepsi tersebut. Pertanyaan kedua nih dok. Mitos atau fakta dok, agar janin berjenis kelamin laki-laki itu ibu hamil harus perbanyak konsumsi protein hewani. Ya, pada umumnya ibu hamil itu kan semua jenis protein, makanan, vitamin, kemudian lemak juga perlu ya, baik yang protein hewani maupun nabati ya. Memang pada prinsipnya untuk supaya janin laki-laki itu biasanya sih keadaannya yang suasana di tubuh tuh lebih basah ya. Mungkin bisa ya dengan daging tadi ya, protein hewani daging ya. Iya. Memang bisa membantu keadaan di tubuh kita ya. Kemudian tidak hanya faktor itu untuk menentukan jenis kelamin laki-laki ya. Biasanya sih berhubungan dengan masa ovulasi atau masa subur ya. Jadi gitu. Itu lebih, kalau masa subur lebih kromosom laki-lakinya kan lebih muncul ya. Kemudian suasana di jalan lahir juga dibikin lebih
basah ya, basah. Jadi bisa dicuci dengan larutan soda seperti itu bisa ya, Dok, ya. Jadi mungkin itu nanti bisa lebih ke arah untuk itu suasananya. Tapi yang jelas di base-nya di masa subur untuk bisa lebih ke arah laki-laki. Dan pas masa subur ya, bukan kan di antaranya masa subur itu kan masa paling umumnya masa subur itu kan di hari ke-14 dari hitungan haid ya. Nah biasanya 2 hari sebelum hari ke-14 itu hari ke-12 dan 2 hari sudahnya hari ke-16 itu kan subur ya. Jadi kalau mau laki-laki pada umumnya di hari ke-14 itu akan lebih mudah untuk terjadi laki-laki. Dan suasana di jalan lahirnya dibikin lebih basah. Basah, bukan basah ya. Nanti traveling. Oh ya, baik, lebih basah ya, Dok ya. Oke, lanjut yang mitos dan fakta tadi ya, Dok ya. Siap. Makanan apa nih, Dok? Sebenarnya makanan yang menjadi pantangan ibu hamil. Benar nggak kalau ibu hamil, ibu setelah melahirkan tidak boleh makan makanan yang apa ya, kalau bahasa kita tuh kayak itu hanya mitos ya. Tidak ada pantangan sebenarnya. Ya, baik hampir pada semua daerah ya. Di Jawa, di Kalimantan Selatan, itu juga ada mitos itu bahwa ibu hamil berpantang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Iya, nggak boleh makan yang padahal betah, justru gitu, tidak boleh macam-macam, tidak boleh inilah, tidak boleh itu. Padahal ibu hamil itu kan perlu suplai gizi yang banyak buat ibu hamil sehingga bisa meningkatkan kesehatan buat menyusui bagi ibu sendiri dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang itu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh terkena matahari gitu loh, Dok. Padahal penting ya sebenarnya, Dok ya. Matahari kan vitamin D malah. Iya, untuk berjemur. Iya. Nah ini terakhir nih, Dok, pesan dokter untuk ibu hamil di masa pandemi ini, Dok. Ya, ibu hamil yang jelas kita harus ANC ya. ANC tadi pemeriksaan rutin selama kehamilan, minimal 3 kali USG, kemudian tiap bulan dari 0 bulan sampai 8 bulan itu tiap bulan. Kemudian dari 8 bulan sampai 9 bulan itu tiap 2 minggu. Dari 9 bulan sampai lahir itu tiap minggu ya. Kalau dijadikan minggu ya 0 sampai 32 minggu itu tiap bulan, 32 sampai 36 minggu tiap 2 minggu, di atas 36 minggu itu tiap minggu sampai lahir. Seperti itu. Vaksin, Dok? Kemudian vaksin jelas ya, untuk vaksin untuk ibu hamil sudah dianjurkan pemerintah dan sudah ada penelitian. Kemudian makan makanan yang bergizi. Kemudian juga istirahat yang cukup, olahraga ringan, itu tentu akan lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil. Iya, protokol kesehatan jangan lupa. Iya, betul. Nah ya baik dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi seputar kesehatan kehamilan dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya sobat sehat yang ada di rumah. Baiklah, demikian bincang santai kita hari ini bersama Dr. Milhan. Mungkin lain kali kita akan berbincang kembali dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya, Dok ya. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mengikuti bincang santai bersama Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel kami. Dan sampai jumpa pada acara bincang santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.